Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa berjumpa kembali meskipun hanya melalui video. Namun dengan pertemuan yang terbatas ini, semoga tetap membawa manfaat, membawa berkah terutama bagi diri saya sendiri dan juga sahabat sekalian pemirsa channel ini. Baiklah, apabila sahabat belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila sahabat menyukai konten ini, silahkan di-share seluas-luasnya dan jangan lupa klik tombol like-nya. Apabila sahabat memiliki pertanyaan, kritik, dan saran untuk saya, silahkan ditulis di kolom komentar. Baiklah sahabat, pada video sebelumnya, saya pernah menyinggung bahwa saya sempat trauma untuk mengendarai sepeda motor dalam beberapa bulan. Awalnya, di tahun 2015, saya pertama kali mengalami penyakit asam lambung. Hal itu terjadi ketika saya sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di lampu merah Kalibanteng, Semarang. Ketika berhenti, saya mengalami keluhan mual, pusing, kemudian degup jantung berdetak kencang, dan beberapa keluhan lainnya. Semenjak saat itu, saya trauma untuk mengendarai sepeda motor sampai beberapa bulan. Ketika saya membonceng pun untuk pergi ke kampus, membeli makan, dan banyak aktivitas lainnya, saya merasakan takut, was-was, cemas. Nah, itu ketakutan yang luar biasa. Membonceng pun saya merasakan seperti itu, apalagi membawa kendaraan sendiri. Bisa dibayangkan ya teman-teman. Nah, sampai pada akhirnya di bulan Januari atau Februari tahun 2016, saya dipaksa oleh sahabat saya untuk memberanikan diri mulai berkendara lagi. Jadi saya didampingi oleh sahabat saya, mulai pelan-pelan berkendara keliling kota. Ketika saya mulai enjoy berkendara, tibalah di lampu merah. Ketika akan berhenti, ketakutan saya, kekhawatiran saya, kecemasan saya, kepanikan saya mulai timbul. Saya khawatir keluhan ketika pertama kali terserang asam lambung itu akan terulang kembali. Untungnya saya bisa berpikir cepat dengan mengalihkan pikiran negatif saya, mencoba untuk menjadi pikiran yang positif dengan cara mengajak ngobrol teman saya. Alhamdulillah, cara tersebut cukup ampuh dan berhasil. Hingga akhirnya saya meneruskan kegiatan tersebut. Berkendara didampingi sahabat saya, berkeliling kota sampai berkali-kali. Pada akhirnya saya bisa berkendara sendiri ya, sudah mulai berani berkendara sendiri, jarak dekat untuk membeli makan keluar kos, kemudian membeli sesuatu ke minimarket terdekat, dan saya pun mencoba memberanikan diri untuk pergi dari kos ya, agak jauh jaraknya. Dengan tips ketika akan berhenti di lampu merah, saya mencoba mengalihkan perhatian saya agar kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan saya tidak timbul. Cara tersebut cukup berhasil teman-teman. Saya ketika berkendara membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Saya mengajak ngobrol diri saya sendiri, saya berbicara pada diri saya sendiri, dan cara-cara tersebut cukup berhasil. Ketika saya tiba-tiba mengalami keluhan seperti pusing, vertigo, mual, degup jantung berdetak kencang, itu saya menepi. Saya beristirahat sejenak dari berkendara sampai kondisi saya tenang, kemudian saya melanjutkan perjalanan kembali. Itulah cara-cara yang saya lakukan sampai pada akhirnya saya bisa kembali berkendara normal. Bahkan jarak jauh pun sekalian saya alhamdulillah telah berhasil. Itu dilakukan dengan tidak mudah ya, cukup dengan perjuangan. Karena hanya berbicara itu mudah, tapi dalam prakteknya itu tidak semudah itu.
apa yang saya alami, trauma yang saya alami juga ternyata dialami oleh beberapa penderita penyakit asam lambung, termasuk mungkin sahabat sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Jadi pengalaman saya, tips dari saya tadi sesuai dengan cerita, silahkan dicoba. Semoga bisa bermanfaat, semoga teman-teman lekas diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas normal kembali. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua.